Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema orang benar akan hidup oleh percayanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita mulai ibadah kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalit langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukum-Mu, namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Sesat
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Marilah kita baca bersama. Kita baca bersama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang-orang benar akan hidup oleh iman. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari banyak dosa, dosa terhadap sesama, dosa terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah datang ke hadapan Tuhan untuk mohon keampunan dari segala dosa-dosa kita. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu.
Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Aku bahagia.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tuhan pimpinan aku, agar tidak tersesat. Akan jauh seteru, bila kau tetap dekat. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu menerima firman kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan
bersama-sama firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Habakuk Bindu 2 ayat pertama sampai ayat keempat. Kita membaca secara bergantian, saya dahulu dan kemudian diikuti oleh semua jemaat. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tema kita pada hari ini yaitu tentang orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita semua bahwa penting sekali menjadi orang yang benar. Habakuk mengatakan kekuatan orang benar adalah imannya ataupun percayanya. Kalau kita membaca dalam sejarah, siapakah Habakuk ini? Habakuk artinya memeluk, merangkul, dan tidak banyak diceritakan tentang latar belakang kehidupannya. Tetapi yang pasti bahwa dia berupaya menjadi orang yang hidup benar. Ada penafsir mengatakan bahwa Habakuk ini adalah seorang anak perempuan Sunem, di mana Elia waktu itu diundang oleh orang tuanya. Elias adalah seorang nabi Allah, di mana diberikan sebuah tempat baginya, bagi nabi Allah itu untuk bersama-sama di rumah mereka. Lalu kemudian ada seorang anak mereka yang kebetulan sakit kepala dan mengadu kepada ibunya, sakit kepala saya, Bu. Lalu kemudian anak itu meninggal dan Nabi Allah Elisa membangkitkannya. Ini berarti bahwa kehidupan orang tuanya, kalau itu memang penafsiran yang akurat, dari sejak kecil dia sudah diajar untuk mencintai Tuhan. Karena orang tuanya bergaul erat dan membangun rumah, membangun kamar, ruangan untuk tempat kehadiran Nabi Allah di tengah-tengah keluarga itu. Ada yang mengatakan bahwa Habakuk ini adalah keturunan dari kaum Levi.
di mana kaum Levi ini adalah kehidupan mereka berada di rumah Allah, bait suci, mempersiapkan ibadah. Itu berarti bahwa Habakuk setiap harinya dia bergaul dengan ibadah, dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Kita semua menjadi orang benar ternyata tidak lahir begitu saja. Tidak terbentuk karakter menjadi orang yang benar tanpa sebuah proses, tanpa sebuah pendidikan. Kita melihat bagaimana kehidupan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk bahwa orang benar hidup oleh percayanya. Dan ini dikutip oleh Rasul Paulus untuk menceritakan tentang Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Bagaimanakah orang benar? Tentu pertanyaan kita. Apa yang menjadi kriteria yang dikatakan seorang yang benar? Kita semua kalau di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, kalau kita baca di situ bagaimana diceritakan oleh pemazmur orang yang benar. Orang yang benar tidak berjalan di jalan orang fasik ataupun orang yang berdosa. Karakter orang benar berbeda sekali dengan karakter orang yang berdosa. Orang yang benar tidak suka melakukan kejahatan. Tidak suka berdiri duduk-duduk untuk merancang kejahatan. Kalau kita lihat banyak sekali orang perkumpulannya adalah merancang kejahatan. Di zaman sekarang ini berkumpul-kumpul tetapi merancang kejahatan. Main judi misalnya kan, ya. Atau berkumpul geng motor misalnya, membuat keresahan. Berkumpul-kumpul untuk hal-hal yang tidak baik, yang membuat orang resah. Perkumpulan dia tidak suka duduk dan berdiri di tempat-tempat orang-orang pencemooh. Dikatakan oleh pemazmur, bagaimana orang yang hidupnya benar adalah mereka setiap saat siang dan malam merenungkan Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Banyak orang sekarang yang kesukaannya dia tidak bisa lepas dari judi online. Ya, itu kesukaannya. Yang kesukaannya dia tidak bisa terlepas dari minuman keras. Kalau tidak minuman keras mungkin dia merasa bahwa ya hidup ini ya tidak kuat. Yang kesukaannya menonton porno. Tetapi orang benar yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Allah, firman Allah siang dan malam. Kita semua kita cek dulu, berapa persen kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan? Berapa lama kita duduk membaca firman Tuhan? Berapa lama kita duduk
mengakses TikTok, mengakses FB, mengakses informasi yang tidak berkaitan untuk membangun iman kita. Ayo anak-anak muda ini, berapa persen? Mana yang lebih lama? Mana yang lebih lama kita merenungkan firman Tuhan atau menceritakan orang lain atau juga mengakses informasi yang tidak benar atau bermain gadget, bermain game online, bermain judol. Katanya sekarang kaum muda banyak sekali yang terlibat dengan judol. Mana yang lebih banyak? Kita duduk, kita berbicara tentang firman Tuhan atau hal-hal yang menarik di dunia ini. Membicarakan pacar kita, membicarakan orang lain, atau membuat aplikasi-aplikasi yang tidak baik untuk menjatuhkan orang. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bagaimana orang yang benar hidup oleh percayanya. Dia hidup oleh imannya. Habakuk mau mengatakan pada waktu itu di tengah-tengah kehidupan lingkungannya, sudah banyak orang yang tidak lagi hidup menurut iman percayanya. Tetapi mereka melakukan berbagai kejahatan. Mereka beribadah, tetapi juga melakukan kejahatan, menindas orang lain, menipu orang lain. Atau juga melakukan berbagai hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Biasa bagi mereka di zaman itu. Umat Allah beribadah tetapi jalan juga suap. Keadilan juga, pengadilan, hukum bisa diperbelikan. Itulah yang dihadapi oleh Habakuk. Sehingga dia keras menyatakan bagaimana murka Tuhan, hukuman Tuhan akan mengenai umat Allah. Dan Tuhan akan mengirim bangsa Babel untuk menghukum mereka. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kepada kita untuk tidak pernah takut menjadi orang yang benar. Mungkin kita tidak dicintai oleh orang lain karena kita nggak mau sekongkol, ya kan? Nggak mau sekongkol melakukan yang jahat-jahat, tidak mau sekongkol untuk menjadi kerjasama. Bisa saja banyak orang yang tidak menyukai. Udahlah kau itu kan orangnya sok suci katanya. Entah begitu pun perkataannya. Tetapi Habakuk mengatakan jangan pernah takut menjadi orang yang benar. Orang yang benar itu hidupnya mengandalkan Allah. Orang yang benar itu hidupnya adalah imannya. Hidup dari percayanya. Kalau kita membaca bagaimana kekuatan iman di dalam Alkitab, diceritakan bagaimana Abraham lewat imannya dia mampu menjalani panggilannya sekalipun dia di masa tua. Dia keluar dari tanah Ur Kasdim, berjalan pada janji Allah yang dia belum tahu itu kemana dia harus berjalan.
Mungkin kalau bagi orang dunia ini kebodohan, masa dia mau meninggalkan apa yang sudah mapan untuk sesuatu yang belum pasti di matanya. Tetapi Allah mengangkat dia menjadi bapa dari segala orang yang percaya. Karena imannya, kesetiaannya kepada Allah. Kita lihat juga bagaimana Nuh, lewat imannya dia membangun perahu. Sekalipun pada waktu itu tidak ada banjir, dia membangun perahu di atas bukit, gunung. Dan ini tindakannya ini menjadi tertawaan bagi banyak orang yang melihatnya. Tetapi dia setia menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sekalipun dia diolok-olok. Dan Tuhan menyelamatkan Nuh bersama keluarganya. Semua selamat yang ada di dalam perahu itu. Karena iman dari Nuh. Kita semua betapa luar biasanya iman itu. Iman itu membuat kita tahan dalam segala godaan. Tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Maka pemazmur mengatakan orang yang benar itu seperti pohon yang selalu tumbuh. Dia berada di tepi aliran sungai, aliran-aliran kehidupan. Dia tidak akan pernah layu karena musim kering. Tetapi dia terus bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Betapa luar biasanya orang yang hidup di dalam percayanya. Ia berada di tepi aliran kehidupan. Sekalipun dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan berbagai kejahatan, tetapi orang yang benar tidak mudah terpengaruh oleh kejahatan. Tidak mudah terpengaruh oleh godaan teman-temannya yang tidak baik. Sekalipun dunia ini penuh dengan banyak hal-hal yang bisa merusak masa depan kita, tetapi orang yang benar tidak melakukannya karena dia tahu bahwa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Habakuk mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankan Tuhan. Inilah kerinduannya. Dia selalu mau menantikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Banyak orang sekarang anak-anak muda, tapi bukan di sini ya. Kalau di sini masih padat anak mudanya kan. Ya. Dia berdiri menantikan bukan yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, mungkin dia berdiri di tempat geng motor. Dia mungkin berdiri di tempat klub-klub. Asik gitu ya, dengan joget dan lain. Itu yang dinantikannya. Dia berdiri di tempat-tempat yang gelap. Kita semua, kalau Habakuk mengatakan bagaimana dia mengatakan bahwa Allah itu
selalu mengintai kita, melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Dan dikatakan lagi, lalu Tuhan menjawab, aku tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh. Apa yang mau dikatakan, apa yang kita saksikan tentang firman Tuhan tidak sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga dipanggil untuk menjadi saksi dengan menuliskannya. Tentu bukan di loh-loh sekarang ya, di batu ya. Mungkin kita bisa menuliskan kesaksian kita, pengalaman firman Tuhan dalam kehidupan kita lewat internet, lewat buku yang bisa dibaca orang, lewat tulisan artikel kita, dan lain sebagainya. Di mana dikatakan bahwa iman percaya itu perlu juga kita sampaikan kepada orang lain. Perlu dituliskan. Inilah pengalaman Habakuk. Mungkin orang tuanya sudah mewariskannya, menuliskannya kepada dia, menceritakannya berulang-ulang kepada dia, sehingga dia bisa menjadi seorang pemberita firman Allah, menjadi nabi. Kita semua, siapa yang bertanggung jawab menuliskan itu? Kalau Habakuk mengatakan Tuhan memerintahkan dia, orang percaya, tidak hanya kepada Habakuk ya, kalau sekarang kepada semua orang percaya, tuliskanlah. Kita bertanggung jawab untuk mewartakan firman Allah kepada orang lain, agar orang lain juga hidup sebagai orang benar dan hidup oleh percayanya. Kalau di dalam keluarga tentu orang tua perlu mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang benar, orang yang mencintai Allah. Mungkin juga gereja mendidik anak-anaknya, umatnya untuk terus menjadi orang yang mencintai Allah, agar Injil itu menjadi kekuatan dalam kehidupannya yang menyelamatkannya dari segala kegelapan dunia ini, dari segala godaan dunia ini. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa orang yang benar itu akan hidup lewat iman percayanya, tetapi orang yang jahat akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang dikatakan oleh Habakuk. Maka dari itu jangan kita pernah takut menjadi orang yang beriman kepada Allah. Jangan pernah kita takut menjadi orang yang benar, menyatakan yang benar, berbuat yang benar sekalipun dunia ini tidak menyukainya. Karena kita tidak mau sekongkol dengan hal-hal yang di dunia ini. Orang yang benar hidupnya tidak hanya lewat apa yang ada di dunia ini. Sama seperti kata Tuhan Yesus, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah setiap saat yang menjadi kekuatannya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menyapa kami agar kehidupan kami menjadi orang yang benar, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam.
Biarlah itu menjadi kekuatan kami, agar kami tidak pernah khawatir menjalani kehidupan kami di dunia ini yang penuh dengan godaan dan tantangan. Biarlah kami hidup oleh iman kami kepada Tuhan. Lewat iman itu kami mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh dunia ini. Menjalani kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir saat ini. Dalam perjalanan iman kami yang tidak mudah Tuhan sebagai orang benar di dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Tapi kami percaya terang surgawi senantiasa menerangi kami. Kami percaya lewat kekuatan iman kami menjalaninya. Dan kami akan beroleh kehidupan yang sejati. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Kaidaku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidaku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Kaidaku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidaku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Untuk menghantar kita memberikan persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yunus 2 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita.
jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tetap kepalaku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.